Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di channel Teknisi Garut. Ya, setelah sekian lama saya vakum karena kesibukan ya. Baru kali ini bisa bikin video lagi. Dan pada video kali ini yang akan saya bahas tentunya cara menggunakan alat servis dengan baik dan betul, tentunya untuk pemula ya. Ya, yang udah master mah udah pada jago kali ya. Nah, untuk teknisi yang pemula, saya kasih saran nih. Saran supaya tangannya nggak gemeteran dan juga cepat bisa ya waktu kita eksekusi pas bagian mesin. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi trik untuk cara menggunakan alatnya. Yang pertama dari blower dulu ya. Nah, blower ini atau solder uap ini tentunya adalah alat yang sangat penting buat para teknisi karena solder ini berfungsi untuk mengangkat IC, mengangkat soket, komponen-komponen atau apapun ya itu yang berhubungan dengan solder mungkin ya, solder uap, cara melepas IC, cara cetak IC. Nah, pada video kali ini yang pertama saya akan jelaskan cara memegangnya terlebih dahulu itu ya, jangan sampai salah ya. Karena kalau kita salah memegang waktu kita blower, otomatis nanti nggak bakalan enak ya, atau nggak bakalan tepat pada sasarannya, nggak bakalan pas pada IC yang akan kita angkatnya, malah panasnya ke mana-mana. Dan juga dari pemegangan ini tentunya menjaga kestabilan dan keseimbangan agar panasnya tidak melebar ke IC yang lain ya. Oke, yang pertama untuk penggunaan blower ini, cara memegangnya yaitu kuncinya ada satu pada sudut meja ini ya. Jadi nah, tangan yang sebelah sini, sikut ini kita tekankan ya, tekankan pada posisi meja kita, servis kita ya. Jadi dia itu nahan, posisinya sikut kita itu nahan agar seimbang ya saat kita melakukan putaran pada IC saat kita blower ya. Nah, jadi bukan tangannya yang bergerak seperti ini ya. Jadi yang diputar itu bukan tangannya, tapi cukup pergelangan tangannya aja, sahabat. Nah, untuk pemula tentunya ini harus dipelajari ya, karena tidak semudah yang kita lihat ya. Jadi kuncinya itu sikutnya kita mesti nahan ke meja agar waktu kita menggunakan blower ini lebih stabil muternya ya. Mau kita goyang kanan goyang kiri juga tetap stabil dia. Beda lagi dengan kalau sikutnya dia terangkat ya. Misalkan kalau sikutnya tidak nempel di PCB itu agak di meja itu nggak benar ya. Jadi bisa kemana-mana, malah kalau bahasa ininya bergetar gitu ya sahabat ya. Nah, untuk pemegangan blower yang kalau kita menggunakan mikroskop, tentunya posisi blowernya ini jadi miring ya, jadi miring seperti ini. Nah, sama aja. Jadi kita mempunyai patokannya yang pertama dari sikut. Kalau dari mikroskop kita menggunakan sudut dari lampu mikroskopnya untuk ngepasinnya ya sahabat ya. Nah, seperti ini. Dan untuk pemegangan hot airnya tidak terlalu kencang-kencang juga, jangan ya. Kita paskan di sudut sini. Nah, seperti ini. Ini untuk pemula ya, jadi biar nggak kemana-mana. Kecuali kalau yang sudah terbiasa mah bebas, mau nggak pakai patokan juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, megangnya seperti ini sahabat, atau seperti ini juga bisa ya, seperti ini. Pelan-pelan saja, nggak perlu bertenaga ya, nggak perlu terlalu bertenaga. Nah, jadi saat kita mau melepas IC, kan si blowernya ini diputar nih. Yang diputarnya itu pergelangan tangan kita ya, bukan tangannya kita yang muter secara keseluruhan. Oke, coba aja sahabat praktekkan di rumah, mudah-mudahan cepat lancar buat yang pemula yang masih belajar ya. Yang kedua, oke, sekarang kita akan bahas cara penggunaan solder. Tentunya solder dan hot air ini
alat yang sangat penting ya pada dunia servis. Nah, cara menggunakan solder ini kita ya, perbedaannya kalau pulpen kan kita pegangnya seperti ini nih, menulis nih. Nah, kalau solder, kalau caranya seperti megang pulpen itu kurang enak ya. Jadi kurang enak, kayak yang terbatas gitu ya pergerakannya, tidak leluasa. Tapi cara megangnya seperti ini nih, sahabat. Perhatikan ya. Soldernya ditaruh di atas jari tengah. Nah, seperti ini. Dan untuk kunciannya ya, untuk kunciannya juga ada triknya. Nah, pegangnya di atas jari tengah ya, jangan yang jari yang bawah. Nah, seperti ini bisa sahabat lihat kan. Jadi untuk pergerakannya dia lebih bebas dan lebih leluasa ya. Kita mau solder ke atas ke bawah juga enak gitu, nggak bakalan ngelantur kemana aja si ujung soldernya itu ya. Kalau bahasa Sundanya mah senang gak bakalan apa, ngadeg-deg gitu ya. No. Nah, dan untuk megang solder ini tentunya ada caranya juga. Triknya kalau untuk megang solder, nah tangan yang bawah ini kita tekankan ke meja seperti ini ya, agar tidak goyang saat kita solder komponen di HP ya. Nah, jadi yang nahan itu tangan yang bagian bawahnya kita tekanin ke meja gitu ya. Tuh, jadi stabil. Dia mau ke atas, mau ke bawah, mau ke depan, mau ke belakang, istilahnya dia stabil, nggak bakalan goyang-goyang ya. Dan dia juga bakalan terukur dan terarah ya, karena kalau tidak kita tahankan nih, kita bakalan goyang. Ini susah ya kalau tangannya ini ngangkat nih dari meja, ini nggak stabil, jadi soldernya itu malah kemana-mana ya, dan nggak pas. Sedangkan kalau pada handphone itu kan posisi komponennya berdempetan ya, kita harus benar-benar pas pada titiknya. Nah, jadi kuncinya ada pada tangan tangan yang bagian bawah ya. Jadi ini tuh lebih lentur seperti ini, mudah soldernya, gampang, tidak perlu bertenaga juga. Nah, seperti itu sahabat cara pemegang solder yang benar, yang paling mudah untuk pemula ya. Jadi jangan disamakan dengan seperti kita memegang sebuah pulpen ya. Kalau pulpen kan menulis seperti ini tuh. Kalau solder mah kayak gitu menurut saya kurang enak gitu ya. Tapi kalau sahabat sudah terbiasa mah ya terserah. Kalau menurut saya pegang solder seperti ini lebih enak gitu. Kita mau solder apalagi mau ngejumper komponen yang kecil ya. Tuh. Jadi kalau kita tekankan ke meja ini, dia itu bakalan diem jadi ada ada tenaga gitu, nggak bakalan goyang-goyang. Sok sahabat, semoga bermanfaat. Yang terakhir kita akan membahas cara memegang pinset yang betul ya. Nanti sahabat latih lagi di rumah ya, pelajari biar sahabat mudah dimengerti. Nah, pinset ini usahakan pakai yang panjang seperti ini ya, agar lebih leluasa megangnya. Dan juga tentunya tidak panas di tangan ya saat kita melakukan hot air. Nah, jari yang ini, telunjuk ini kita posisikan di tengah ini untuk mengatur seberapa lebar dan seberapa kecil terbukanya pinset ini ya. Kalau nggak kita tahan tuh dia itu nggak stabil itu. Jadi dia mau nyapit itu nggak enak. Kalau kita tahan dengan jari telunjuk kita, misalkan kita mau angkat IC yang agak kecil, kita tahan pakai telunjuk, maka dia akan stabil ya. Jadi soldernya nggak akan si pinsetnya nggak akan mengenai komponen-komponen yang lain ya. Nah, kalau IC yang gede nih kita buka misalkan pinsetnya, kita tahan juga pakai jari telunjuk kita paskan sesuai ukuran IC yang akan kita angkat. Nah, gitu sahabat. Dan untuk pemegangan pinset jangan di atas seperti ini ya. Pinsetnya ini posisinya mesti di bawah tangan. Nah, seperti ini. Tuh. Simpel kan? Di bawah tangan seperti ini. Tuh, digenggam. Nah, telunjuknya untuk mengatur skala lebar dan kecilnya pinsetnya ya. Nah, memegang pinset ini sama triknya dengan memegang solder tadi ya. Pergelangan tangan yang bagian bawah ini kita tekankan ke meja juga tuh. Nah, bisa juga sahabat selipkan di atas kelingking ya.
Nah seperti ini, jadi posisi pinset mesti di bawah, jangan di atas ya. Paham sahabat? Nah seperti ini. Jadi nggak kita asal-asalan ya, asal pegang pinset, asal capit-capit. Ujung-ujungnya kan banyak yang malah kena komponen yang lain gitu ya. Sahabat bisa latihan aja di rumah. Nah, asal dengan cara yang saya praktekkan ini, yang saya bagikan ini, insya Allah sahabat pasti cepat bisa. Nah, ingat ya posisinya di bawah seperti ini, digenggam. Dan untuk memegang pinset ini jangan terlalu tengah dan jangan terlalu depan juga ya. Nah, kita tekankan ke meja ya. Tuh, jadi dia itu nggak goyang-goyang gitu ya. Jadi dia tuh fokus pada satu tujuan, pada satu titik komponen yang akan kita angkat. Seperti itu sahabat ya. Nah, dan apabila mungkin sahabat menggunakan papan penjepit ya pada mesinnya seperti ini, tentunya pinsetnya ini kalau di bawah seperti tadi kurang enak biasanya. Karena objek yang akan kita gunakan itu lebih tinggi dari tangan kita ya. Nah, jadi kita bisa pindahkan ke atas kelingking sini. Nah, seperti ini sahabat cara menggunakan pinset kalau kita pakai papan penjepit ya. Kalau di bawah seperti ini juga bisa sebenarnya ya. Cuman kalau kita pakai papan penjepit lebih tinggi, jadi takutnya nggak lurus ya. Nah, kalau kita selipkan di jari kelingking, otomatis ini pinsetnya lebih lurus dan lebih enak ya. Dan ingat ya, tetap untuk pergelangan tangan yang bagian bawah nahan ke meja agar tidak goyang-goyang saat kita mencapit komponen atau mencapit IC-nya sahabat ya. Sok buat sahabat segera praktekkan di rumah, segera pelajari ya. Mudah-mudahan cepat bisa ya. Tuh, jadi enak ya kombinasinya seperti ini. Tangan kiri sikutnya nahan ke meja, tangan kanan yang bawahnya nahan ke meja juga ya. Tuh, jadi dia itu stabil, seimbang ya tuh. Jadi enggak ngedeg-deg ya, kalau bahasa Sundanya mah ngedeg-deg, tremor ya gitu, gemeteran. Nah, dan untuk corongnya ini, ujung corong dari hot air ini jaraknya itu biasanya minimal 1 cm ya, jangan terlalu dekat ya. 1 cm, jarak agak jauhnya mungkin sekitar 1,5 cm sampai 2 cm tergantung komponen yang akan kita angkatnya itu mudah rapuh atau tidak ya. Jadi cukup 1 cm untuk komponen-komponen yang besar, karena kalau terlalu dekat juga bahaya ya. Lihat seperti ini sahabat, yang satu nahan. Tuh, jadi dia itu leluasa mau kemana-mana juga ya tuh. Pinsetnya juga enak tuh, udah lihatnya itu tuh. Cuman selebihnya mungkin tinggal latihan aja di rumah ya sahabat ya. Oke sahabat, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat buat teknisi pemula. Tetap semangat, tetap belajar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ya sahabat ya. Mohon maaf kalau belakangan ini saya jarang upload video karena banyak kerjaan ya, kesibukan di meja kerja gitu. Baik sahabat, insya Allah kedepannya saya akan upload lagi video yang lebih baik dan lebih banyak lagi tentunya sahabat ya. Terima kasih sahabat, salam buat teknisi Indonesia dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.